avoidant yang nggak terlalu suka dengan kedekatan. Pokoknya udah urusan rumah kamu urus, aku urusan kerja, percaya aja gitu. Jadi semakin si istrinya anxious, ngejar-ngejar suami ibaratnya, suaminya semakin menjauh karena dia nggak nyaman dengan sesuatu yang sifatnya dekat secara emosional. Nah ini kayak gini aja udah bisa bikin konflik rumah tangga, udah bisa bikin orang bisa bercerai gara-gara kayak begini. Gitu. Nanti bilangnya, dok, suamiku silent treatment. Silent treatment. Ini banyak istilah ya Pak Helmi. Ya, banyak zaman sekarang banyak istilah. Apa tuh? Iya, mendiamkan pasangan. Jadi diam, dia tidak mau berkomunikasi. Dan banyak pasangan yang saya temui bisa loh berbulan-bulan nggak komunikasi. Dan saya kaget juga ada beberapa anak-anak muda gitu yang juga kadang-kadang nggak berhubungan badan malah ya, suami istri gitu. Jadi segitu dinginnya dan nggak apa-apa gitu loh. Iya. Dan itu bertahun-tahun ada juga tuh Pak Helmi. Iya. Nggak, saya ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu. Iya. Ini bahaya banget menurut saya. Bahaya. Nggak sehat lah hubungannya. Nggak sehat karena itu juga rentan ya perselingkuhan, rentan ada relasi rentan yang masuknya lain. orang ketiga ya. Masuk orang ketiga gitu. Dan kalaupun tidak masuk orang ketiga, dia akan mencari cara merilis stres dengan cara lain. Mungkin terlibat ya bisa tadi adiksi judol atau alkohol misalnya, atau dia cari penghiburan yang lain lah, gitu. Itu tuh bahaya sih. Kaget saya ada yang menghindar dari berhubungan suami istri gitu, padahal itu. Sementara mungkin generasi saya itu ada ribut nih, nggak ngomong, tapi istrinya hamil melulu gitu. Kan nggak perlu ngomong. Gimana ngajak gitu mungkin ya? Kode-kode aja ya. Kode aja. Nggak perlu ngomong gitu. Nggak perlu ngomong. Lah kan ngajaknya pakai ngomong. Oh iya. Mungkin apalah gitu punya kode-kode tersendiri. Ada kode tersendiri ya. Ya itu permasalahan banyak banget ya pokoknya zaman sekarang ini. Jadi tambah laris dong psikiater psikolog ya. Tambah laris. Tapi kan memang semakin maju suatu negara pasti. Saya dulu waktu mau ngambil spesialis psikiatri Pak Helmi, kan banyak yang pada bilang, "Vilo ngapain ngambil psikiater?" gitu. Ibaratnya nggak ada duitnya lah gitu, pasiennya ya ODGJ siapa gitu bilang kan. Ya. Nah terus tapi akhirnya ada satu profesor gitu saya ketemu pas lagi seminar, terus dia bilang, saya curhat lah, saya nanya kan, worth it nggak sih kalau saya ngambil jalur ini psikiatri? Terus dia bilang, loh justru semakin maju negaramu itu akan semakin butuh psikiater dan psikolog gitu, karena kesehatan mental akan jauh lebih jadi highlightnya gitu dibandingkan permasalahan ibaratnya batuk pilek diare, dia bilang gitu. Ya kan? Dan misalnya kalau zaman dulu masih fokusnya ya melahirkan gitu kan, anak-anak kecil makin maju orang anaknya makin sedikit, makin masalah yang kompleks gitu. Akhirnya ya udah jadi ngambil deh. Jadi nggak nyesel nih? Nggak nyesel. Iya, kemarin ada salah satu saya gitu, anaknya mental illness, nyari psikolog, nyari psikiater, semua penuh jadwalnya. Iya betul. Ya. Memang sepadat itu. Sehingga ada yang akhirnya bikin online tuh pakai aplikasi. Iya. Tapi kan kadang-kadang tetap ya pertemuan itu berbeda lah dengan hanya kita ngobrol online. Iya, online tuh terbatas banget ya, kita sekotak itu aja kan kalau lewat online nggak bisa lihat gesture semuanya. Saya juga kurang suka sih kalau online itu, kurang dapet gitu feel-nya. Di rumah, di kantor gitu banyak orang tua gitu ya bermasalah dengan kelakuan Gen Z gitu. Menurut Dr. Vivi apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya berinteraksi nih dengan anak ataupun karyawan gitu ya, yang Gen Z, yang pasti memang pertama perlu tahu dulu sih isi pikiran mereka. Jadi tadi jangan ngejudge dulu. Jadi mencoba untuk bisa mencari tahu apa sih yang mereka pikirkan tentang satu isu atau permasalahan nih. Dan mencoba untuk ya memberi mereka kesempatan untuk bisa memberi usulan nih terhadap isu tersebut. Jadi diajak ngomong dong ya. Diajak ngomong. Jadi intinya benar komunikasi dong ya. Komunikasi, diajak ngomong. Tapi gitu. membuat mereka mau ngomong juga nggak gampang, Dokter Vi. Iya, karena kan mereka butuh kenyamanan dan butuh trust kan. Karena memang belum apa-apa udah dijudge. Kalau udah dijudge tuh mereka udah zep deh, udah nggak mau ngomong lagi gitu. Yang sering terjadi adalah misalnya orang tua atau bos nih maunya mereka itu melakukan sesuai yang udah orang tua punya pattern nih, atau bosnya
Ini gue sukses dengan cara kayak gini, lo ikutin cara gue. Para Nah pattern Gen Z itu- gak mau. Per pattern itu udah tua tuh kan. Itu udah jadul gitu dunia kan. itu udah berubah kan. Udah Dunia itu berubah. tidak ceteris paribus gak berubah. Iya. Nah itu kemampuan si generasi tua ini Iya, untuk iya, bisa iya, ngikutin perkembangan zaman. Dan oke, jadi kalau menurut lo gimana gitu? Cari tahu mereka tuh tahu, punya ya. ide Iya, apa? Mereka kan kreatif. Jadinya mereka betul ya kan. Jangan mereka betul dan Iya, punya iya. cara tersendiri gitu. Jadi nggak bisa langsung di judge gitu ya. Dan memang Gen Z ini sangat-sangat aware dengan mental health. Jadi Ya. banyak tuh yang mereka sedikit-sedikit ya protes, dikit-dikit udah langsung ya minta cuti, minta mau healing dulu, Healing. Burn out. burn out. Nah itu yang kayaknya ya perlu dilihat lah sistemnya di company ya. Sejauh mana nih Ya. mental health ini memang bisa katakanlah diakomodir lah gitu ya isu-isunya gitu. Jadi jangan juga itu diromantisasi ya, maksudnya ngarang-ngarang aja gitu dikit-dikit mau healing, mau kena mental padahal sih enggak. Jadi butuh ada sistem juga mungkin di perusahaan, mungkin ada psikolognya juga atau sistem yang bisa mendeteksi lah gitu kesehatan mental karyawan kayak gitu. Jadi banyak banget ya PR. Celakanya jumlah Gen Z itu makin banyak. Iya. Kalau di piramid kependudukan kan jumlah mereka majority tuh. Iya. Ditambah milenial yang sebagian tipe-tipenya Gen Z juga, waduh mereka dominan di perusahaan ya. Jadi kadang-kadang terjadi istilahnya dikotomi tuh, terjadi kubunisasi itu. Ya antara yang muda sama yang tua tuh. Saya selalu di perusahaan, kamu kompak aja belum tuh maju nih perusahaan udah gak kompak. Apalagi kalau nggak kompak ya. Iya. Yang tua ngatain ini bilangin anak muda nggak sopan. Sementara anak muda bilang orang tuanya jadul gitu ya. Iya. Ada yang masih bawa sisir pi. Zaman dulu banget sapu tangan. Sapu tangan, selampe. Ingat film The Intern ya, Robert De Niro sama Anne Hathaway. Gue ketawa-ketawa. Itu tuh lucu tuh ya. Oh, lucu bisa banget kan, tuh. bisa combine ya generasi. Ya, untung gue nggak ada lagi selampe tuh. Udah nggak ada. Rambut udah begini aja, nggak pernah ada sisir lah, udah berapa belas tahun. Jadi ini menarik banget, banyak yang bisa kita ini. Ini topik yang juga luar biasa. Apakah Gen Z sekarang ya? Saya tadi kaget tuh di ChatGPT katanya mereka tuh kalau narkoba itu nggak terlalu tuh, walaupun tidak semuanya betul gitu. Jadi mereka ada penurunan penggunaan narkoba. Satu isu yang meresahkan seluruh orang tua ya, narkoba, bully, free sex gitu ya. Jadi katanya narkobanya agak turun. Mungkin dibandingkan zaman dulu ya, karena tipe narkobanya juga berbeda, Pak Helmi. Kalau zaman dulu tuh tipe narkobanya memang lebih adiktif. Kayak zamannya heroin, tahu tahun 90-an itu tuh banyak sekali orang kan tertular HIV sampai meninggal dunia overdosis. Banyak tuh yang meninggal lah di generasi zaman itu tuh gara-gara zaman narkoba. Saya aja masih ada yang nggak bisa tobat tuh. Dan sampai sekarang addictednya luar biasa. Luar biasa. Yang ketangkep berkali-kali juga ada gitu. Nggak mempan itu kayaknya mau direhab bolak-balik, ketangkep bolak-balik. Karena sangat-sangat adiktif. Memang zatnya. Jenisnya. Kalau yang sekarang? Yang sekarang ini lebih beragam, tapi tidak seadiktif yang dulu sebetulnya. Kalau makai sih bisa aja nggak turun ya? Iya, makanya sih sebetulnya ada tapi jenisnya udah berbeda. Mulai dari yang zat-zat baru ya atau new psychoactive substance. Kemudian mungkin juga stimulan sih masih ya kayak sabu gitu masih Pak Helmi. Tapi sekarang yang juga ngetren adalah adiksi perilaku, behavioral addiction. Judi, gaming, porn addiction juga. Jadi, tapi juga turun juga ya. Saya baca bukunya Yusuf Hadi, Millennial Kills Everything. Jadi mulai milenial ke bawah itu porn itu tidak se-heavy generasi-generasi sebelumnya. Karena mereka juga sibuk ya, banyak kegiatan di luar, banyak gaming gitu. Mabuk pun katanya agak berkurang juga tuh. Ya mungkin dibandingkan generasi sebelumnya ya. Tapi tetap ada permasalahannya dan maksudnya dengan media yang berbeda ya. Apalagi sekarang ya lebih mudah lah aksesnya kalau lewat internet digital itu kan lebih mudah. Itu tetap jadi isu sebetulnya, adiksi perilaku. Adakah kemungkinan karena Gen Z, milenial itu lebih sadar kebugaran, lebih sadar kesehatan ya? Gym penuh sekarang ya, lari-lari gitu, ya
penuh ya. Jadi adakah begitu? Ya sekarang ini mereka karena lebih melek dengan mental health, jadi mereka juga secara lifestyle itu juga lebih mengikuti ya yang tren-tren kesehatan lah. Mulai dari pola dietnya, tadi olahraga, nge-gym, posting kan sambil vegan, ini run berapa K kayak gitu kan. Ya itu sisi positif lah, Pak Helmi. Karena mereka ada FOMO itu ya, yang takut ketinggalan ya. Jadi ikut-ikutan lah, walaupun ya kadang-kadang ada juga sih yang masih nge-gym tapi nanti abis itu malamnya minum-minum gitu juga. Kebiasaan buruknya masih dijalanin ada juga. Tapi saya percaya jauh lebih turun ya. Iya, jauh lebih turun sih. Dan ya tadi karena beralih ke lebih beragam jenisnya. Kalau zaman dulu mungkin lebih terkonsentrasi ya jenis zatnya yang bikin adiksi gitu. Oke, Dr. V, wah udah 40 menit lebih. Kayaknya jangan dihabisin semua nih. Jadi biar ada next episode ya. Jadi kalau Anda mau bertanya silakan komen aja. Ya, Dr. Vivi juga akan bisa menjawab atau punya IG ya? Ada DM, IG. IG-nya apa? IG-nya dr.vivisharif. dr.vivisharif. FIFI. VIVI. Bukan pipi. Bukan. Itu orang Sunda. Syarif SY. SYARF. Oke, jadi terima kasih Dr. V. Semoga ini bermanfaat untuk orang tua, untuk majikan di sana, untuk dosen-dosen juga. Ya, saya dulu anak saya dan teman-temannya sempat stres karena gurunya di SMA, ngajarnya gimana gitu ya. Jadi menurut saya, dan itu terjadi juga di beberapa anak-anak lain di sekolah-sekolah yang lain ya, walaupun tidak semua guru gitu. Ya, jadi menurut saya mari kita introspeksi lah, terus belajar ya. Demi anak-anak itu adalah masa depan kita, masa depan Indonesia. Terima kasih, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih, Dr. V. Thank you, Pak Helmi.